tentang merawat akik virus ini. Karena akik virus jika tidak dirawat itu biasanya, namun kalau ingin kembali seperti semula yang lebih ngejreng lagi, maksimal hasilnya. Setelah itu virus akan kembali sedikit lebih cerah lagi, nanti hasilnya akan melihat sendiri, pastinya hasilnya akan lebih baik, akan sedikit lebih ngejreng dibanding sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini saya akan berbagi sedikit tips tentang merawat akik virus, khususnya buat sahabat-sahabat yang menggemari atau yang hobi dengan akik virus. Ada yang dipakai sebagai liontin, ada yang dipakai sebagai cincin dan lain sebagainya, termasuk dipakai hiasan juga. Namun tidak sedikit juga dari sahabat-sahabat yang mungkin khususnya buat sahabat-sahabat yang masih kurang mengetahui tentang merawat akik virus ini. Karena akik virus jika tidak dirawat, itu biasanya akan berubah warnanya. Warna pada porselennya. Biasanya disebut porselen yang berwarna biru, ada yang berwarna kekuningan, ada yang berwarna sedikit kehijauan, dan lain sebagainya. Itu disebut porselen, biasanya pada umumnya di daerah saya begitu, atau mungkin di daerah-daerah sahabat-sahabat juga ada yang mengatakan yang dengan sebutan sama seperti ini. Intinya pada bagian warnanya ya, itu biasanya ada yang berubah menjadi kepucatan atau agak sedikit pucat dikarenakan terkena lembab, terkena keringat, dan yang lebih parah lagi biasanya terkena minyak dikarenakan mungkin sengaja diminyai agar wangi dan lain sebagainya. Ya teman-teman, untuk merawat akik virus agar kembali cerah warnanya, agar warnanya kembali ngejreng seperti semula, itu sebenarnya cukup mudah sekali, hanya saja kita membutuhkan kesabaran dalam jangka waktu hitungan hari. Ya, yang pertama-tama untuk merawatnya, virus jika warnanya sudah berubah menjadi pucat, entah itu terkena minyak, keringat, lembab, basah, dan lain sebagainya. Jikalau virus yang berubah warna menjadi agak sedikit pucat dikarenakan lembab atau basah terkena air, itu kita cukup membersihkan. Setelah dibersihkan, kita jemur di ruangan terbuka tentunya ya, yang terkena sinar matahari secara langsung. Boleh dijemur 1 hari atau 2 hari. Mungkin akan lebih baiknya 2 hari minimal, maka virus tersebut akan kembali agak tidak pucat. Namun kalau ingin kembali seperti semula yang lebih ngejreng lagi, kita harus menjemurnya lebih lama dikarenakan air yang meresap itu tidak mungkin langsung dalam hitungan 1 atau 2 hari akan kering semua, akan total hilang semua, akan keluar semuanya, tidak mungkin, karena virus ini sangat padat sekali. Meskipun virus ini bukanlah batu, namun tanah yang mengeras. Yang namanya tanah yang mengeras itu sudah pasti jikalau cairan atau air yang meresap ke dalam itu tidak mungkin mudah untuk keluar jikalau hanya dijemur dengan 1 hari atau jarak 2 hari saja. Mungkin bisa diperlukan 3 atau 5 hari begitu. Lalu bagaimana dengan virus yang pucat warnanya dikarenakan terkena minyak? Nah, ini prosesnya tidak cukup dijemur teman-teman, tapi kita lakukan perendaman, taruh virus tersebut di dalam botol yang diisi dengan air keran atau air mentah yang bersih tentunya. Setelah kita masukkan, tutup botol tersebut dengan rapat-rapat. Nah, tutup dengan rapat, lalu disimpan di tempat yang aman, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Terus berapa hari kita menyimpannya? Untuk menyimpannya, itu kita bisa menyimpan selama 5 hari atau 7 hari, bahkan lebih boleh. Setelah kita pastikan, kita lihat setelah dalam hitungan 5 hari atau 7 hari, kita kocok-kocok airnya. Jikalau airnya tersebut itu banyak kotorannya, dikarenakan kotoran entah itu berupa minyak atau kotoran yang berada di sela-sela seratnya itu keluar semua, maka virus tersebut boleh kita ambil. Setelah kita ambil, virusnya kita cuci lagi di air yang mengalir, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dilap sampai airnya yang membasahi itu tidak ada atau kering. Terus langsung kita jemur. Dijemur di tempat-tempat yang sekiranya menunjang lebih panas lagi, seperti di atas seng, atau kita bisa kasih wadah yang terbuat dari logam atau apa, dikarenakan itu akan memicu lebih panas lagi, yang efeknya nanti akan mempercepat
keluarnya air yang sudah meresap di dalam virus tersebut setelah kita rendam beberapa hari. Terus untuk menjemurnya, kita boleh melakukan menjemurnya minimal 2 hari, teman-teman. Kalau lebih 2 hari itu akan lebih baik lagi, dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, air yang sudah terlanjur menyerap ke dalam akik virus itu membutuhkan waktu minimal 2 hari, bahkan mungkin 3 hari atau lebih. Ya, sebaiknya lakukan penjemuran minimal 2 hari atau 3 hari, bahkan boleh 4 hari. Setelah kita melakukan penjemuran, terus kita gosok-gosok, kita lap-lap dengan kain yang bersih, kita gosok-gosok agak sedikit ditekan begini ya, agar maksimal hasilnya. Setelah itu virus akan kembali sedikit lebih cerah lagi, lebih fresh warnanya. Warnanya terlihat agak sedikit lebih ngejreng dibandingkan sebelumnya begitu. Mungkin dari sahabat-sahabat yang mempunyai akik virus yang pucat warnanya bisa dicoba, bisa dipraktekkan, nanti hasilnya akan melihat sendiri. Pastinya hasilnya akan lebih baik, akan sedikit lebih ngejreng dibanding sebelumnya. Baik, pada perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.